Karena apa? Saya tidak mungkin mengandalkan mereka petani-petani yang biasa untuk mengadopsi teknologi yang baru. Kalau saya tidak mau mulai, siapa lagi? Tapi kan walaupun nggak basicnya pertanian, Pak Agus kan kreatif, Pak. Mau berusaha mengembangkan, membuka wawasan kan gitu istilahnya. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Dan itu ya inisiatif sendiri, Pak? Betul, jadi kenapa saya orang kan sungkanan. Orang teknik seperti kan sungkanan orang basic teknik. Bagaimana itu dengan tenaga minimal itu bisa mengakomodasi pekerjaan banyak. Gitu. Jadi dulu pertama di sini mengenal pompa, kemudian kita nyiram itu pakai kaleng dilubang-lubangi. Oh, di bolong-bolong. Nah, itu kan butuh tenaga itu dan banyak orang satu lahan satu harus pindah-pindah. Saya cari alternatif, akhirnya ketemu sprinkle. Saya pernah dicemooh dulu sprinkle itu. Wah, masa basah, masa ini? Sembarang nggak basah, nggak apa-apa. Ya. Tapi begitu itu sampai saudara saya sendiri juga seperti itu. Pak, ketika tahu manfaatnya. Nah, ketika tahu pernah lihat itu, saya kan nyiram tiga lahan tanpa pekerja satu pun loh. Ya, hanya pakai itu yang andalkan itu. Ya, sprinkle banyak gitu. Terus saya tidur siang-siang. Jam 10 saya tidur, capek sih, dari sprinkle. Itu mereka, akhirnya tidur. Dan sekarang 100% udah mulai. Karena ada yang sudah kasih contoh nyata itu tadi ya. Betul. Nah sekarang kemarin saya mulai tahun 2020-an menggunakan drone. Drone semua. Trial itu mantap. Jadi sementara sampai mantuk-mantuk dulu. Jadi bukan berarti apa-apa. Jadi saya selalu mengadopsi teknologi. Ya. Jadi setuju. teknologi itu memang sebuah keniscayaan bagi saya. Setuju sekali. Ya. Jadi kenapa saya kadang menggunakan mesin campur dan sebagainya? Karena setiap hari tenaga kan semakin berkurang. Betul. Biaya produksi meningkat. Adapun kadang-kadang jarang biayanya mahal. Betul. Jadi, ya, saya pribadi kan mengedepankan bagaimana dengan tenaga minimal itu bisa menghasilkan paling tidak banyak. Tidak usah meningkatkan, tetap mempertahankan gimana? Ya. Kalau meningkatkan kadang-kadang kita terlalu banyak berpikirnya terlalu tinggi. Mempertahankan yang sudah ada. Ya. Jadi kembali lagi tadi masalah petani kadang kumat terus enggak diambak dengan masalah mata. Itu petani siapa dulu? Nah, kalau saya setuju, Pak. Jadi setuju pola pikirnya Pak Agus atau mindsetnya itu tidak petani zaman dulu. Ketika mbah-mbah kita. Betul. Pola pikirnya kan pola pikir ya begitu-begitu saja awal. Sekarang kan semua teknologi kan ada. Tinggal kita maunya bagaimana gitu ya Pak Agus ya. Nah makanya Pak Agus dan teman-teman tadi yang merasa daerahnya potensinya belum dikembangkan sehingga cari literasi ke sana ke sini, coba dan sebagainya sampai sarjana aja sekarang terjun sendiri karena mengupayakan supaya daerahnya bisa lebih maju gitu ya Pak. Lah saya dengan teman-teman kan gini, kalau semuanya yang pinter-pinter nanti keluar bekerja, nanti yang memperhatikan kita siapa orang tua? Adanya di kampung kan orang tua. Betul. Jadi orang tua, anak kecil, dan desanya ya tetap saja nggak berkembang. Iya. Sampai saya pernah berbicara gini, ketika kita dididik yang muda-muda kan aware dengan teknologi itu tanpa dibantu apapun mereka akan berkembang. Karena mereka ketika punya kemampuan, bisa efisien, produktivitasnya tinggi, otomatis dia kan punya uang untuk membangun fasilitas yang ada, gitu loh. Ya. Dan outputnya nanti ya memang dalam arti kalau di desa kadang-kadang terlalu terlena dengan sekarang pendidikannya kurang diperhatikan memang. Padahal saya sudah menganjurkan sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Bagaimanapun punya potensi ketika tidak belajar sekolah tidak punya ilmunya. Tidak ilmunya. Tidak bakalan bisa maju kan. Betul. Jadi tetap ibaratnya kalau saya gini, prinsip saya ya dari dulu itu ketika kita punya banyak senjata maksudnya ya. Yang mungkin kita silat ya butuh, pisau butuh, gergaji butuh, parang butuh, mungkin bensin butuh. Kan tinggal musuhnya. Mau apa? Ya. Kalau butuh silat kenapa harus bensin? Nah itu gunanya pendidikan kayak gitu. Ya. Jadi permasalahan. Jadi skala prioritas. Nah betul. Jadi itu cara berpikirnya kan lain. Okay. Ya kalau menurut penghasilan dan sebagainya, ya kalau di horti ya kalau nggak ada hasilnya saya juga bukan orang yang caranya tidak idealis lah. Saya tetap idealis. Kalau nggak menguntungkan saya nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Dan melepaskan
yang dulu-dulu jadi pekerjaan saya. Iya. Gitu. Sudah dikalahin yang dulu-dulu dilepaskan demi memajukan pertanian. Kalau tidak ada keuntungan pemasukan buat apa? Buat apa, betul. Itu perlunya apa ilmu yang untuk meningkatkan tadi dengan belajar ilmu. Pokoknya selalu belajar. Belajar dan belajar. Karena bertani itu nggak ada pinternya. Karena umumnya ya saya menggunakan SOP. Makanya ketika saya tanya SOP, itu kan SOP nggak bisa baku. Betul. Mungkin musim ini menggunakan SOP ini ya, pupuknya sekian, dosis NPK sekian, kemudian spraynya sekian dengan dosis per drum sekian. Kita terapkan di musim belum berhasil. Ya tapi kadang-kadang itu teori itu kalah dengan kenyataan di lapangan. Kan kita harus fleksibel kan, Pak. Betul. Makanya kalau saya dengan petugas-petugas teman-teman pesida, pupuk apa, saya menganjurkan gini, kalau mau trial ya di daerah sini ya, 3 tempat dan 3 musim. Jadi tahu gitu ya, Pak. Benar. Ketika saya dulu pasnya bagaimana? Iya. Jadi memang bisa diambil secara ilmiah itu jadi persiapkan. Ya, jadi pertimbangannya ada. Dan sekarang nyemprot bagus di lahan. Kan belum tentu itu pas cuacanya atau pas memang musimnya apa bibitnya yang bagus itu loh. Nah. Oke. Kembali ke ini berarti Pak Agus secara masuk jadi petani yang serius itu berarti ketika tahun 80-90-an tadi menekuni petani. 2009. Tapi saya masih ngajar dulu. Sambil ngajar apa. Karena ngajar itu juga ya, memang saya senang gitu dengan anak-anak. Kalau ngajarnya itu karena dulu saya sering ya di kontraktor itu, sering bangun sekolahan akhirnya kurang guru saya ngajar di situ. Nah, sekarang kurang guru yang bertani ngajar di situ ya. Ya memang ya itu mungkin jiwa sih, jadi karena orang tua saya memang ya aktivis apa panggilan jiwa. Kalau nggak ada seperti itu kelalahan yang nggak ada. Kita itu memang kalau ada panggil ke situ walaupun basic bukan pertanian, tapi kita itu tetap terpanggil, Pak. Bagaimana kita bisa memberikan masukan ke orang lain dan lain sebagainya. Terus kembali Pak, yang tadi tahun 2009 berarti secara umum petani. Itu pertaninya masih bermacam-macam termasuk tembakau atau termasuk enggak, jadi sudah mulai hortikultura. Kalau tembakau tuh saya terakhir nanam itu sekitar 93-94. Jadi zaman dulu sekali. Jadi 2009 langsung horti. Memang orang tua memang bertani horti, cuma kan saya masih ikut orang tua. Membantu ya? Membantu. Jadi karena saya bekerja, kadang saya ya walaupun sih membantunya saya memang dari dulu ya tidak. Saya jujur aja Pak ya, saya petani, tapi suruh nyangkul apa semua nggak bisa memang. Jadi suruh buat, ya saya bisa ngatur, tapi saya tidak bisa melakukan. Gitu. Instruktur. Maksudnya gini, dalam arti memang saya berpindah itu orang teknis kan berusaha itu memudahkan itu. Tapi kan tidak hanya ngomando tapi ada bisa terjun sendiri saya ada dasarnya kan Pak. Betul ada. Diterapkan juga bagus kan. Ya, gitu. Kenapa saya harus jaritan ini apa ya 70 kali 40 itu bisa saya jelaskan gitu misalnya gitu. Alasannya apa? Kenapa harus seperti itu? Bukan hanya nyuruh ini. Nggak tahu alasannya. Kita tanya ya gitu Pak. Nah, terus terjun di total di pertanian saya 2014. Memang total. 2014. Total memang saya sering di organisasi ngurus teman-teman. Saya juga dulu pengurus asosiasi penangkar benih. Ya, terus pendampingan advokasi petani. Kayak gitu. Makanya saya bisa dibilang ya saya berusaha ini ya mencari solusi di permasalahan petani itu kan harus di sini. Berarti boleh dibilang menekuni benar-benar tidak terkendala atau waktunya tersita buat ini dan itu 2014. 2014. Horti ya. Horti di Kentang. Hortinya itu langsung kentang atau sebelumnya ada komunitas yang lain? Kalau saya sih tetap dari dulu memang hortinya tetap yang utama kentang, tapi tetap ada multi crop, ada kobis, ada wortel. Berarti juga menanam selain itu, karena saya berpikir gini sih, jadi ketika kita hanya menanam satu komoditas itu kan penyakitnya namanya kentang itu banyak, jadi tidak pernah putus. Jadi tetap kita harus ada sistem rotasi. Saya tidak pengen nanti jadi cerita umumnya anak saya yang menekuni pertanian, Mbahku main kayak gini, Mbahku ini nggak pengen seperti itu. Jadi ketika ditanam saya dapatnya 5 ya, pengen itu masih 5 lah, kalau sampai tidak lah. Nah saya kontinuitas dan saya berusaha bertani yang kalau organik sih enggak ya, ramah lingkungan dalam arti setiap mau nanam kita spray agen hayati.
menggunakan trichoderma atau bacillus dan sebagainya. Ada, bukan yang semua kimia. Betul, jadi tetap kita imbangi lah. Ya. Bagaimanapun Biar alamnya itu juga ya masih subur gitu. Ya. Jadi kalau tadi tenis, itu apa juga kalau misalkan Mas Teguh selain Pak Agus, kalau ke Pak Agus sih Mas Teguh ngajari pun kayak Mia Segoro ya Mas ya. Betul. Artinya kan sering bertemu berbenturan dengan petani-petani horti yang lain, terutama kentang itu, apa memang sering anjurkan seperti Pak Agus, jangan di kimia terus Bu, kadang-kadang begini-begini atau bagaimana Mas? Iya. Kalau dari yang pernah Mas Teguh lakukan lah selama ini. Dikarenakan memang ilmu dari Pak Agus tentang itu Pak, tentang agen hayati lah ya. Nah, saya terapkan ke petani-petani Pak. Jadi kayak misalkan saya anjurkan ke kayak trichoderma, bacillus. Setelah kita punya ya namanya trichoderma ya. Betul. Apalagi kan memang di daerah Banjarnegara ada petugasnya sendiri. Nah, itu juga lagi mengagumkan tentang trichoderma. Oke, berarti kan nyambung nih ya antara statementnya Pak Agus dengan apa yang dilakukan Mas Teguh sebagai petugas lapang, ini nyambung istilahnya. Kemudian gini Pak, yang kembali Pak Agus, ini nanti di akhir-akhir aja, biar dia gini-gini, ilmunya segini masalahnya. Ya enggak suka lah, enggak ya? Coba banyak kamu daripada saya ya. Saya makanya tanya. Dan juga ilmu sebenarnya kalau saya sendiri juga ya karena apa ya, orang semakin banyak ilmunya itu sebenarnya makin merasa bodoh terus ya, karena semakin saya baca banyak literatur itu sebenarnya saya nggak tahu apa-apa itu. Berarti terus berproses terus belajar kita. Kembali ke kentang Pak, tadi kan Pak Agus bilang 2014 sudah fokus ke petani horti, ada kentang, ada komoditas yang lain. Ini yang diutamakan yang mana Pak? Di antara yang lainnya kayak wortel, kayak kopi, kayak kentang ini, bagi Pak Agus yang paling utama yang mana? Kalau saya pribadi kentang memang, karena basic saya bisnisnya kentang. Kenapa milih kentang? Kok enggak yang lain? Kentang itu alasannya apa? Kentang itu komoditas yang paling stabil harganya. Walaupun cost biayanya tinggi, tetap paling stabil harganya, range harganya. Dari kita tolak ukurnya stabilnya bagaimana Pak? Di harga sayurnya. Jadi dia stabil. Pasca panennya ya? Pasca panennya, jadi stabil. Dan ketika saya punya tanggungan apapun, saya berani nyagui gitu loh. Oh ya. Besok bulan ini kan. Karena apa? Karena kentang itu kan nggak ada yang tidak laku, sampai busuk, sampai yang kecil-kecil laku semua. Berarti itu alasannya kenapa komoditas kentang itu jadikan andalan utama. Selain juga masih ada sedikit buat rotasi itu tadi ya Pak, mengusahakan untuk sampingan untuk merotasi jangan kentang terus gitu ya Pak. Di samping itu juga memang saya kenapa kentang, karena saya memang penangkar benih. Pernah berkendak dari tahun 2009 itu. 2009 sampai 2014 baru terjun lagi. Ini selain petani penangkar benih juga. Betul. Jadi kentang juga Pak ya? Saya pernah benih kentang. Dan kalau ini ya kentang-kentang ya. Kemudian saya tahun 2017-18 merambah ke benih wortel juga. Jadi benih wortel ini kan memang potensial benih wortel. Saya juga mengambil peluang itu. Saya lihat tadi ada Pak, karena saya di lahan tadi juga saya agak lama sih, karena sudah mudah-mudahan sebelum ke sini. Tanahnya itu agak beda Pak. Beda itu tidak berpasir, juga bukan tanah liat, kayak agak kemerahan tapi gembur gitu Pak. Itu kalau menurut Pak Agus atau boleh ditambahkan oleh Mas Teguh, itu memang kentang itu cocoknya di situ atau di semua jenis lahan, jenis tanah? Kalau kentang cocoknya di tanah yang gembur. Jadi kentang itu dia butuh air, cuma dia tidak boleh tergenang. Oh, tidak terlalu di situ gitu ya Pak? Betul. Ketika misalkan hujan, ya, katakanlah hujan, terus tapi selesai gitu selesai, ya? Harus hilang gitu. Jadi tidak boleh tergenang. Jadi butuh air, tapi tidak boleh tergenang. Dan tanahnya harus gembur dan tidak madet. Jadi tidak keras. Tidak keras. Jadi tidak terlalu masir gitu ya. Betul. Jadi harus seperti itu. Dan kebetulan di tanah dataran tinggi yang memang berbeda dengan daerah lain, walaupun sama-sama komoditas kentangnya. Kalau di daerah Dieng, keunggulannya itu kulitnya lebih tebal. Itu ya buahnya ya. Umbinya lebih tebal. Umbinya lebih kulitnya lebih tebal. Terus kemudian lebih kuning.
cara penampakan warnanya ya. Kuning. Dan dia lebih tahan lama. Simpannya gitu. Jadi simpannya lebih tahan lama. Makanya harganya dengan kentang darah lain coba Beda. cek berbeda. Dan Pak Kumis bisa cek di pasar beli darah lain sama-sama kentang besar-besarnya. Bukan Pak, saya potong. Saya itu kan walaupun kurang tahu masalah perkentangan, tapi kan saya Sering beli ya. Sering saya itu bahkan tidak dibuat apa kayak semacam selat atau apa itu, tapi kadang-kadang itu apa direbus ya. Langsung dimakan itu saya suka. Makanya tadi di sini saya sempat pegang-pegang Pak karena berbagai umur tuh tadi. Betul. Pak Agus bilang tadi kan di sini terus menerus karena umurnya tidak serentak kan. Serentak ya. Ini ada tua, Wayapayan juga ada umur sekian kan tadi sepanjang tahun ada standing crop tentang terus kan Pak. Itu saya lihat memang benar Pak. Jadi dari kekenyalan juga beda Pak. Mungkin karena kulitnya lebih tebal itu tadi ya Pak. Sehingga kekenyalannya agak beda dengan yang lain. Ya memang mungkin kandungan sulfurnya atau mungkin tanahnya memang itu ya. Ya, tanahnya memang ya mungkin diberi keistimewaan di daerah datar tinggi Dian ini. Dan itu walaupun sama-sama benihnya mungkin benih dari biji ya. Granola ditanam daerah sini, nanti ditanam daerah mungkin Magelang atau di Brebes. Itu berbeda nanti. Hasilnya akan walaupun kuntang dilihat secara kasat mata sama besarnya, tapi nanti daya simpannya berbeda. Ya. Jadi nanti agak putih, kemudian dibelah biasanya ada cincinnya, dan berapa hari nanti ini jadi empuk. Oh, bisa kayak gembuk gitu ya? Lah kalau di restoran apa bapak mungkin di rumah aja nanti biasanya kalau dimasak itu kan agak putih kalau dia nanti bukan dari dia kan kuning dan dia tidak remuk. Ya, tidak apa itu agak acur gitu. Acur enggak, nah, itu kelihatan sekali. Jadi keunggulannya di situ, makanya harganya lebih mahal. Ya karena memang faktor tanah juga pengaruh ya terhadap kualitasnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, banyaknya saya ini bertanya ke Pak Agus karena memang ya mohon maaf Pak, karena apa yang Pak Agus lakukan kan real di lapangan dan itu membuat saya, mungkin para sahabat visi yang melihat kita ngomong ini juga ingin penasaran sih, lebih tahu banyak agar punya inspirasi nih. Oh ternyata begini ya, harus buatnya begini. Air pun tidak perlu tergenang kan. Kadang-kadang orang kan hanya pengetahuannya setengah-setengah, jadi dia kan ala kadarnya tuh Pak, nggak maksimal hasilnya. Nah kembali ke itu tadi, sekarang lahan Pak Agus sendiri ini yang ditanami untuk horti, baik kentang maupun wortel, kubis dan sebagainya itu ada berapa luas? Mungkin Pak Agus sendiri. Penguasaan saya mungkin yang saya 3 sampai 4 hektar. 3 sampai 4 hektar. Dari 3 sampai 4 hektar itu yang khusus untuk kentang sendiri yang sering digunakan berapa? Itu semuanya kita gunakan, cuma rotasi. Oh. Jadi Cina yang kemarin kentang kita ganti wortel apa kubis, nanti pindah sini lagi. Tidak. Oh, berarti bergantian lokasi. Oke. Jadi nantinya setiap, karena kan gini Pak, jadi lahan saya itu tidak saya tanam dalam satu waktu. Nah itu juga erat-eratnya saya dulu. Berarti berbagai umur tanaman gitu? Di samping itu juga satu hamparan itu tidak saya satu single crop, tapi multi crop dan umurnya berbeda. Kenapa ya? Saya kaitannya ini. Jadi dulu ketika saya juga pernah bekerja di perbankan, di analisis pekerjaan dan sebagainya, terus pernah ikut orang di bisnis macam-macam lah. Jadi saya belajar gitu. Kayak perusahaan itu kan cash flow-nya harus jalan terus, termasuk saya. Udah cash flow ya? Udah ya? Nggak mudah lah orang mudah. Bisa lanjut. Cashnya harus jalan terus. Jadi saya kan ada orang pekerja gitu. Ketika saya hanya satu crop, kalau pas untung banyak memang numpul. Oh iya. Tapi kan nggak tahu kita 4 bulan, 3 bulan makan apa gitu. Perjalanannya itu. Makanya harus jalan terus ya Pak. Nah, kalau saya berusaha setiap 2 minggu, 3 minggu ada yang tua atau yang bisa dijual. Oke. Saya rencanakan seperti itu. Berkesinambungan. Nah, kan saya juga makan beras tidak mungkin baru setahun sekali kan. Tetap tiap bulan anak sekolah dan sebagainya. Berarti Mas Teguh, sering kesini aja. Kan pasti ada standing crop terus, ada panen terus, ada gratisan terus. Jadi seperti itu. Jadi biar saya dapat gajian dari bapak-bapak di sini. Saya seperti itu. Ngecek. Ya bukan ngecek. Ya kalau banyak enggak itu kan maksudnya relatif. Tinggal kita bersyukurnya bagaimana kan? Syukurnya bagaimana? Kedua,
imbang dengan risiko. Kalau risikonya mungkin tinggi. Kalau hasilnya sedikit ya nggak mungkin. Ya, mungkin. Kesinambungan nggak mungkin jalan. Beda lah usaha yang lain ya. Ya betul. Kalau dari sisi Mas Teguh, yang saya tanyakan tuh kan wilayah Mas Teguh ini Wonosobo dengan Banjarnegara. Pernahkah menemui petani yang seperti Pak Agus bilang itu ada rotasi, atau memang ada yang sepanjang tahun tuh kentang terus tuh apa ada pernah menemui gitu? Di beberapa daerah itu beda-beda Pak. Ada yang selama 1 tahun itu kentang terus gitu, ada yang selama 1 tahun itu rotasi. Ada juga yang malah kadang selama 1 tahun itu kentang cuma 2 kali, terus yang satu kali tanam itu enggak ditanami Pak. Yang ini yang khusus saya tanyakan yang hanya setahun 2 kali kentang terus 1 musim tidak tanam ini, alasan mereka kebanyakan apa Mas Teguh? Air Pak, itu kekurangan air. Jadi ada daerah yang benar-benar nggak ada supply air gitu. Makanya tadi ini nyambung dengan pernyataan dari Pak Agus, butuh air tapi jangan sampai tergenang. Berarti kalau ketika nggak ada air ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, terus apa pernah menyarankan sebagai petugas loh ini ya, petugas menyarankan petani yang sepanjang tahun itu, karena menurut informasi dari Pak Agus tadi resikonya sangat tinggi kalau tidak dirotasi, terutama OPT-nya kan. Pernah menyarankan, memberi edukasi ke petani bahwa ini harus dirotasi dan sebagainya. Kalau di luar kendala alam, itu yang antara mungkin hama atau penyakit yang paling petani takut sama kentang itu yang apa Pak? Alhamdulillah layu di daerah sini sudah jarang lah orang bilang. Iya benar. Jadi kita lihat tadi nah, maksudnya sudah kita upayakan. Kalau tanahnya memang endemik layu, tanamnya di musim kemarau harusnya.